Oke baik, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam memang sangat luar biasa ya. Di laga ini saya membahas pertandingan tuan rumah Stuttgart menghadapi Heidenheim dari lanjutan Bundesliga Jerman. Terlihat di laga ini Stuttgart dengan formasi 4-2-3-1, begitu juga dengan tim tamu Heidenheim. Ini cukup banyak untuk tuan rumah, ada 5 pemain yang akan absen, sedangkan Heidenheim ada 2 pemain ya. Klasemen sementara Stuttgart peringkat 11, Heidenheim berada di peringkat 16 zona merah. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri mungkin akan terjadi 3 gol ya. Untuk laga akan ada 3 gol, bisa jadi 3 gol bahkan bisa lebih ya, untuk laga Stuttgart menghadapi Heidenheim. Kemudian saya membahas pertandingan dari Liga Prancis. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Paris Saint-Germain menghadapi Nice. Terlihat di laga ini PSG dengan formasi 4-3-3, sedangkan Nice dengan formasi 3-4-2-1 ya. Tidak ada pemain yang mengalami cedera untuk Paris Saint-Germain, sedangkan Nice ada 3 pemain mereka. PSG masih di puncak klasemen 78 poin dari 30 laga. Nice berada di peringkat 5 ya. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri kemungkinan akan ada 3 gol bahkan bisa lebih untuk laga Paris Saint-Germain menghadapi Nice. Kemudian saya pergi ke Inggris Championship. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Stoke City menghadapi Sheffield United. Terlihat dari klasemen sementara Sheffield berada di peringkat 3, Stoke City ini berada di peringkat 17 ya. Dari klasemen sementara memang sangatlah jauh. Jadi untuk laga ini dia mengenai dari beberapa pemain yang akan absen. Kemungkinan besar laga ini bisa imbang ataupun Stoke City nampaknya bisa meraih kemenangan di kandang menghadapi Sheffield United. Kemudian saya membahas pertandingan dari Bundesliga 2 Jerman. Di laga ini Hertha Berlin menghadapi Magdeburg. Terlihat di laga ini cukup banyak untuk kedua tim pemain mereka yang mengalami cedera ya. Klasemen sementara Magdeburg peringkat 3, sedangkan Hertha Berlin berada di peringkat 11. Klasemen sementara cukup jauh. Jadi untuk laga ini cukup berat nampaknya untuk Magdeburg di laga ini. Bisa jadi laga ini kemenangan untuk tuan rumah Hertha Berlin ataupun bisa berakhir di skor imbang. Oke, kita pergi ke Liga 2 Belgia. Ini nampaknya Liga 2 Belgia pada saat menghadapi Kortrijk ya. Ini ada 3 pemain yang akan absen, sedangkan tim tamu ada 4 pemain. Klasemen sementara ini dari grup playoff ya, playoff Kortrijk Bershots. Jadi untuk laga ini versi saya sendiri nampaknya mungkin akan ada banyak kejutan. Bisa jadi di laga ini tim tamu Kortrijk bisa meraih kemenangan di kandang Bershots. Selanjutnya saya membahas pertandingan dari Liga Austria. Di laga ini Hartberg menghadapi Grasser HK ya, atau GAK, dia bisa dibilang GAK. Ini dia ada 3 pemain yang akan absen, 1 pemain untuk Hartberg dari klasemen sementara dari grup ya. Ini ada Hartberg peringkat 2, sedangkan GAK atau Grasser HK berada di peringkat 5. Jadi untuk laga ini bisa berakhir di skor imbang ya. Untuk laga ini berpotensi bisa imbang ataupun hanya selisih 1 gol saja untuk laga Hartberg menghadapi GAK. Kemudian saya membahas pertandingan dari Serie B Italia ya. Cremonese menghadapi Mantova. Terlihat di laga ini Cremonese ada 4 pemain mereka mengalami cedera, sedangkan Mantova ada 2 pemain saja. Klasemen sementara Cremonese peringkat 4, sedangkan Mantova berada di peringkat 13 sementara. Dari klasemen memang sangatlah jauh dan handicap sangat rendah, terlalu rendah ya menurut versi saya sendiri. Jadi untuk laga ini nampaknya hanya selisih 1 gol ataupun bisa imbang ya, mudah-mudahan imbang ya. Jadi untuk laga ini nampak baik masih di Mantova, nampaknya Cremonese akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan di kandang. Kemudian saya membahas pertandingan di Liga 2 Prancis ya. Di laga ini Laval menghadapi Amiens. Di laga ini terlihat Laval berada di peringkat 6 dengan meraih 46 poin dari 31 laga. Amiens berada di peringkat 10 dengan meraih 40 poin ya. Kedua tim hanya selisih 6 poin saja. Dari klasemen sementara ini ada cukup jauh ya, dari jarak. Jadi tidak menutup kemungkinan karena ini mendekati akhir musim mungkin akan banyak kejutan. Bisa jadi laga ini imbang ya, masih kuat nampaknya berada di Amiens.